Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Alfida dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 4C. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sumber energi. Yuk, kita simak videonya bersama. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang sumber energi. Setiap hari kita menggunakan energi. Energi adalah tenaga. Energi dimanfaatkan untuk melakukan segala kegiatan. Contohnya adalah belajar. Tanpa energi, tubuh kita akan terasa lemas. Energi yang kita gunakan berasal dari makanan. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Di sekitar kita banyak terdapat sumber energi. Sumber energi tersebut dapat menghasilkan panas. Selain panas, dapat juga menghasilkan cahaya, bunyi, dan listrik. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam sumber energi. Yang pertama ada sumber energi panas. Sumber energi panas yang berasal dari matahari merupakan sumber energi yang alami. Selain matahari, terdapat benda lain yang menghasilkan panas. Di antaranya adalah kompor gas, dispenser, setrika, pemanggang roti, dan kompor minyak. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Kompor dapat menghasilkan panas juga. Panas yang dihasilkan oleh kompor digunakan untuk memasak. Dan jenis kompor itu ada bermacam-macam. Ada kompor gas, ada juga kompor minyak. Selain itu, ada juga kompor listrik yang terbaru ya. Minyak tanah merupakan sumber energi panas. Gas LPG juga merupakan sumber energi panas. Listrik pun merupakan sumber energi panas. Kompor minyak tanah mendapatkan energi dari minyak tanah. Kompor gas mendapatkan energi dari gas, dan kompor listrik mendapatkan energi dari listrik. Perhatikanlah, jika kakak atau ibumu sedang menyetrika baju, setrika dapat menghasilkan panas. Setrika panas dapat membuat baju menjadi licin dan tidak acak. Jenis setrika ada bermacam-macam, ada setrika listrik dan setrika arang. Itu waktu zaman dahulu ya. Dan yang kedua ada sumber energi cahaya. Matahari adalah sumber energi cahaya yang utama di bumi. Lampu belajar dan televisi dapat menghasilkan cahaya. Sumber energi cahaya berasal dari listrik. Dan yang ketiga ada sumber energi bunyi. Ketika kita berbicara dan bernyanyi, kita mengeluarkan energi bunyi. Hewan pun dapat mengeluarkan bunyi. Alat-alat yang termasuk sumber bunyi adalah ada telepon, jam waker, gitar, organ tunggal, televisi, dan radio. Alat-alat tersebut dapat menghasilkan energi bunyi. Yang terakhir ada sumber energi listrik. Listrik merupakan sumber energi yang banyak digunakan, misalnya untuk penerangan dan menyalakan alat-alat di rumah, seperti setrika, radio, televisi, lampu, mesin cuci, dan blender. Aki sering disebut baterai basah. Aki merupakan sumber energi listrik pada mobil. Aki juga digunakan pada sepeda motor. Aki merupakan salah satu sumber penghasil energi listrik. Baterai kering. Baterai kering banyak digunakan untuk senter dan radio. Baterai kering juga digunakan untuk mobil-mobilan. Baik anak-anak, Ibu pun akan menjelaskan tentang manfaat dari energi. Yang pertama ada energi panas, dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian. Seperti kalau kamu sedang menjemur pakaian di atas panasnya terik matahari. Yang kedua ada energi bunyi, digunakan untuk mendengarkan musik. Yang ketiga ada energi cahaya, dapat digunakan untuk menerangkan ruangan. Coba kalau tidak ada lampu di rumah kalian, pasti rumah kalian terasa gelap. Dan yang terakhir, ada energi listrik.
dapat digunakan untuk menyalakan alat-alat listrik. Seperti apa Bu contohnya? Seperti kipas angin, seperti barang-barang yang harus menggunakan listrik, ada mesin cuci, atau ada blender, atau ada setrika. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu ketika di pagi dan siang hari. Mengapa Bu? Karena pada pagi dan siang hari masih ada penerangan dari matahari. Yang kedua, mematikan alat-alat listrik yang sedang tidak terpakai. Contohnya, melepas charger handphone saat sedang tidak digunakan. Mematikan televisi ketika Anda tidak menonton. Jadi tidak ada tuh televisi menyala tapi kaliannya tidur. Yang ketiga, ada mengeringkan pakaian dengan sinar matahari, tidak dengan mesin cuci. Yang keempat, tidak membuang air di kamar mandi secara cuma-cuma untuk menghemat penggunaan air. Jadi setelah mandi, kamu wajib banget buat mematikan keran air. Biar tidak biar tidak terbuang-buang. Yang kelima, memilih alat elektronik dengan fitur hemat energi. Contohnya penggunaan lampu LED. Yang keenam, membuka jendela di siang hari untuk menerangi ruangan. Jadi kalian tidak perlu yang namanya menyalakan lampu pada siang hari. Yang ketujuh, menggunakan tangki penampung air. Yang ke-8, mematikan kipas angin atau AC jika tidak ada orang di dalam ruangan. Yang ke-9, menggunakan kendaraan seperlunya untuk menghemat energi. Jadi kalian tidak perlu menggunakan sepeda motor yang cuma-cuma doang. Yang ke-10, menutup pintu kulkas dengan rapat. Jadi setelah kamu mengambil minum air dingin, kamu harus cek dulu itu pintu kulkasnya sudah rapat atau belum. Dan yang terakhir, mengikuti dan mencari tahu informasi tentang saran penggunaan alat listrik secara hemat. Sekian dari saya mengenal sumber energi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.